Baik, Erev Tov Haverim Brukim Habaim. Selamat malam dan selamat datang di dalam layanan Sefirat HaOmer pada malam hari ini. Bersama saya More Arye dari Keilat Ori Indonesia dan Keilat Ori Singapura. Bersama Haverim semua, seluruh member dari Keilat Ori Indonesia dimanapun Haverim berada di seluruh tanah air di Indonesia. Kita akan bersama-sama melakukan mitzvah Sefirat HaOmer pada malam hari ini. Malam hari ini kita masuk hari ke-40 Sefirat HaOmer, ya. Kita sudah sampai di sini dalam peta perjalanan kita. Kita terus naik ke atas untuk mencapai level ke-50, yaitu level Binah, untuk menjadi ciptaan baru. Dan Sefirah pada hari ini kita ada di pekan Yesod, ya. Dan sefirahnya pada malam hari ini, energi yang terpancar pada malam hari ini adalah Hot Sebe Yesod. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk melakukan mitzvah Sefirat HaOmer. Karena ini adalah sebuah mitzvah, maka kita perlu melekat kepada sosok seorang sadik. Dalam hal ini, sosok sadik kita adalah Rabi kita Yeshua ben Yosef, yang adalah juga Masiah kita. Prinsip ini adalah dijelaskan di dalam Likutei Moharan pasal 2 ayat yang ke-6, dan ini menjadi fondasi ajaran agama Yahudi dalam melakukan mitzvah. Harus melekat kepada sosok seorang sadik. Dikatakan oleh karena itu, sebelum berdoa, doa di sini adalah berbicara tentang doa Sakharit, doa Mincha, dan doa Arvit. Jadi ini adalah mitzvah. Jadi esensinya dalam melakukan mitzvah, sebelum melakukan mitzvah, setiap orang perlu melekatkan dirinya kepada para sadikim yang sesungguhnya yang ada pada sebuah generasi. Untuk setiap seorang sadik yang sesungguhnya, pada dirinya terdapat sebuah esensi dari Masiah dan sebuah esensi dari Mose. Pekan ini adalah pekan Yesod, dan tokoh dari Sefirah Yesod adalah Yosef Hatsadik. Dan Masiah kita Yeshua adalah adalah Ben Yosef, Masiah Ben Yosef, Masiah yang menderita, Masiah Ben Yosef. Dan namanya adalah Rabi Yeshua Ben Yosef. Bukan kebetulan bahwa dalam tradisi budaya agama Yahudi, ya, dipanggil berdasarkan nama orang tuanya, ya, Yeshua ben Yosef. Yeshua mengatakan di Yohanan atau Yohanes 15 ayat 4-5, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi esensinya kita harus melekat kepada sosok seorang sadik, dan bagi kita praktisi Mesianik Judaisme, sosok sadik tersebut adalah Masiah kita, Rabi Yeshua ben Yosef. Mari kita mulai melakukan mitzvah ini dengan lesem yichud. Lesem yichud kudes abrichu uskin tebit hilu urhimu leyachet sem yudhe bevavche beyichud ashelim besem kol Israel. Demi penyatuan yang Maha Kudus, diberkatilah dia dengan sekinahnya di dalam rasa takut dan kasih, untuk menyatukan nama Yud-He dengan Vav-He dalam kesatuan yang sempurna atas nama seluruh Israel. Amin. Berkat Sefirat HaOmer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetzanu b'mitzvotav vetzifanu al Sefirat HaOmer. Silakan. Yang artinya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang sudah memutuskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Silakan. Hayom hari ini. Hayom arba'im yom sehem chamisa savuot va chamisa yamim la Omer. Silakan.
Hari ini adalah hari ke-40 yang adalah 5 pekan dan 5 hari untuk Omer. Silakan. Tefilah doa. Semoga Yang Maha Pengasih mengembalikan kepada kita secepatnya pelayanan di Beit Hamikdas pada hari-hari ini. Amin. Selah. Seperti sudah saya selalu jelaskan, kalau kita berdoa memohon pemulihan, mengembalikan pelayanan di Beit Hamikdas, artinya kita mengharapkan kedatangan Masiah pada hari-hari ini yang akan membangun Beit Hamikdas yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, sebuah lagu dengan musik instrumen, sebuah mazmur. Semoga Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita untuk selamanya. Seperti juga saya sudah pernah jelaskan, wajahnya bersinar kepada kita itu melalui sosok mediator. Karena hanya ada satu malaikat yang bisa masuk bertemu muka dengan Hakadosh Baruhu, dan malaikat itu bernama Memtet. Agar jalanmu, kata jalan juga di dalam bahasa Ibrani adalah derech, dan hanya ada satu rabi yang pernah mengatakan ani derech emet bechaim, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Agar jalanmu dikenal di seluruh bumi, artinya agar Masiah ben Yosef, yaitu Masiah Rabi Yesua ben Yosef dikenal di seluruh bumi, dan keselamatanmu dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Yesua Techa, yang berhubungan juga dengan nama Yesua. Keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Segala bangsa akan memuji Engkau ya Elohim, ya segala bangsa akan memuji Engkau. Segala bangsa akan bersuka cita dan bersorak kegirangan, karena Engkau akan menghakimi segala bangsa dengan adil dan akan membimbing mereka di bumi untuk selama-lamanya. Segala bangsa akan memuji Engkau ya Elohim, ya segala bangsa akan memuji Engkau. Karena bumi telah menghasilkan hasilnya, dan Elohim ya Elohim kami akan memberkati kami. Elohim akan memberkati kami, dan juga semua orang dari penjuru bumi akan takut kepadanya. Amin. Kita meteraikan doa ini melalui puisi Ana Bekoah. Kita mengharapkan sisi sebelah kanannya Hashem, yaitu sisi Chesed, ketika kita menyebutkan 42 dari nama Hakadosh Baruhu melalui Ana Bekoah ini. Ana Bekoah gedulat imin khatati reserura, kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu, lepaskan ikatan dosa kami. Kabel rinat amka sakpenu taharenu nora, terimalah doa bangsamu, kuatkanlah kami, murnikanlah kami, oh yang maha mengagumkan. Nagi bordorsi khutkhak fafat samrem, aku memohon oh yang maha perkasa satu-satunya, jagalah mereka seperti biji matamu, yaitu mereka yang selalu mengejar keesaanmu. Barchem taharem rachamem sitkatcha tamid gomlem, berkatilah mereka, murnikanlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan atas mereka, biarlah kebenaranmu selalu dianugerahkan kepada mereka. Chasin kados berov tufcha nahel adatecha, yang maha perkasa dan yang maha kudus, dengan kebaikanmu pimpinlah umatmu. Yahid ge'eleam cha penezo kre kedusateka, yang Maha Esa yang dimuliakan, kembalilah kepada bangsamu yang menyatakan kekudusanmu. Safatenu kabel usma za'akatenu yodea ta'alumon, terimalah permohonan penting kami dan dengarkanlah tangisan kami, oh yang maha mengetahui segalanya. Baruch Hashem, kita baru saja mengucapkan 42 nama dari Hakadosh Baruhu, ya, yang mengharapkan Hashem membawa kita ke Gan Eden, kembali ke level ke-50 dari Binah, sehingga kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, melalui sisi belas kasihannya, sisi Chesednya. Ha-Adam, sang manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia. Kata manusia di Kejadian 1:26 ditulis sebagai Adam. Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Adonai Elohim membentuk sang manusia. Bahasa Ibraninya disebutkan sebagai Ha-Adam. Ha-Adam dalam jumlah gematria adalah 50. Sehingga ini menunjukkan bahwa manusia pertama adalah manusia yang sempurna, yang mencapai level ke-50 dari Binah, yaitu understanding atau pengertian.
Kata Ibrani bina itu bisa tukar tempat menjadi ben Yah, yaitu anak Yah atau anak Elohim atau ben Elohim. Sehingga untuk bisa mencapai level pengertian dalam belajar Torah, kita harus menemukan sosok ben Elohim tersebut, menemukan sosok Masiah tersebut, ya, agar kita menjadi ha-adam, manusia ciptaan baru seperti di Kejadian 2 ayat 7 sebelum dosa itu ada. Itulah goalnya kita melakukan penghitungan Omer, agar kita menjadi ha-adam, level ke-50 dari bina menjadi ciptaan baru. Eitz Chaim, pohon kehidupan. Di dalam Tanakh dan di dalam Brit Hadasah, manusia digambarkan sebagai pohon kehidupan. Itu tertulis dalam Mazmur 1 ayat yang 3 dan juga Markus 8 24 sampai 26. Diagram pohon kehidupan adalah sebagai berikut dalam versi Ramak atau Rabbi Moshe Cardovero, dan juga ada versi yang lain yaitu versi Rabbi Itzhak Luria atau Ha'ari dengan ada Sefirah Da'at sebagai pengganti Sefirah Keter. Keduanya benar, sama-sama benar, tidak ada masalah. Saat ini kita ada di pekan Yesod, ya. Yesod itu fondasi dan tokoh dari Sefirat Yesod adalah Yosef. Kalau Haverim perhatikan, Yesod itu adalah Sefirah di mana muara menjadi muara seluruh Sefirot yang ada sebelum menuju ke Sefirah Malchut. Jadi penting untuk bisa melakukan tikun fondasi, tikun Yesod atau tikun Yosef untuk bisa mencapai Sefirah Malchut. Tokoh Sefirah Malchut adalah David. Berbicara tentang Masiah ben David, untuk bisa kita mempercepat kedatangan Masiah ben David, maka kita harus tikun Yosef atau tikun Yesod, memulihkan identitas Yosef yang sesungguhnya. Itulah sebabnya prinsip di dalam Torah, sedek tirdov, kita berusaha selalu mengejar kesadikan dalam segala apapun, kebenaran di dalam apapun, untuk bisa mempercepat datangnya Masiah ben David. Itu sebenarnya melihat dari diagram pohon kehidupan ini. Menurut ajaran Kabbalah dan ajaran Chassidut, 7 Sefirot di bawah adalah menggambarkan 7 tokoh karakter personal di dalam kitab suci, yaitu, saya ingin Haverim mengatakannya, memverbalisasikannya agar masuk ke dalam ingatan memori teman-teman. Chesed Abraham, Gevura Itzhak, Tiferet Yaakov, Netzach Mose, Hod Aharon, Yesod Yosef, Malchut David. Silakan. Amin. Saya ingin Haverim selalu mengatakannya agar selalu teringat, ada tertanam menjadi fondasi di dalam memori teman-teman. Tefilah doa. Oh Sang Penguasa alam semesta, Engkau telah memerintahkan kami melalui Mose hambamu untuk melakukan mitzvah Sefirat HaOmer, untuk menguduskan kami dari kejahatan kami, dari kerusakan kami, dan dari kenajisan kami, sebagaimana Engkau sudah perintahkan di dalam Taurat-Mu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu Pesach, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Omer, harus ada genap waktu 7 pekan. Sampai pada hari sesudah pekan yang ke-7, kamu harus hitung hari yang ke-50. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. Teman-teman silakan perhatikan teks dari Imamat 23 ayat 15-16 ini ya. Setelah kita melakukan mitzvah 7 kali 7, ya Sefirat HaOmer, maka kita harus hitung hari yang ke-50, naik ke level bina. Ya, 50 itu ha-adam. Kejadian 2 ayat 7. Ya, ha-adam artinya manusia pertama, menjadi ciptaan pertama, menjadi ciptaan baru lagi, kembali ke level ha-adam, manusia pertama yang belum jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka saatnya kita datang mendekat. Perhatikan kata korban berasal dari kata Ibrani karov yang artinya datang mendekat, sebagai bria khadasa, sebagai ciptaan baru kepada Adonai. Itulah makna sod dari Imamat 23 ayat 15-16. Supaya nesamot, jiwa-jiwa umatmu Israel, dapat dibersihkan dari zuhama, kekotoran spiritual. Oleh karena itu, kiranya sesuai dengan kehendakmu, ya Adonai Elohim kami, dan Elohim bapa-bapa leluhur kami,
agar melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer yang kami lakukan pada hari ini, kiranya noda kecacatan dan kerusakan dan kecemaran yang sudah kami lakukan pada Sefirah Hod Sebe Yesod dapat diperbaiki. Dan kiranya pada malam hari ini, pada saat energi dari Hod Sebe Yesod itu terpancar pada malam hari ini, kami dapat ditransformasi, diubahkan, dimurnikan, dan dapat dikuduskan dengan kekudusan ilahimu. Kiranya chesed, kasih karunia yang berlimpah dapat diberikan kepada seluruh alam semesta ini, kembali menjadi ciptaan baru. Semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat memperbaiki nefes, ruah, dan neshama kami dari setiap kehinaan, kerusakan, dan kecacatan kami. Dan semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat menjadikan kami bria khadasah, ciptaan baru, mentransformasi, memurnikan, dan menguduskan kami dengan kekudusan ilahimu. Kita sama-sama katakan, amin, selah. Baik, Khabirim, saya akan bagikan renungan untuk hari ke-40 ini ke dalam layar. Kita sudah masuk tanggal 25 bulan Iyar, yaitu hari ke-40 Sefirat HaOmer. Kita sudah mendeklarasikan, sudah melakukan mitzvah, menyebutkan penghitungannya. Sefirahnya pada malam hari ini adalah Hod Sebe Yesod. Katakan Hod Sebe Yesod, yang artinya ketulusan di dalam fondasi. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan Sefirah Hod Sebe Yesod. Ayat yang pertama adalah Mazmur 15 ayat yang kedua, yang mengatakan Holet Tamim Ufoel Sedek, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Vedover Emet Bilvavo, yang melakukan apa yang benar, Emet, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Mazmur 97 ayat 12. Di situ katakan Simchu sadikim ba'adonai vehodul lezecher kotsohu. Kita sering melantunkan Mazmur 97 ayat 12 ini setiap Erev Syabat, yang artinya bersukacitalah karena Adonai, hai orang-orang benar, para sadikim, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ayat yang ketiga diambil dari Beresit Kejadian 6 ayat yang 9. Di situ dikatakan Ele toldot Noah, Noah is sadik tamim haya. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bedorotaf et ha Elohim hit halech Noah. Dan Noah itu hidup bergaul dengan Elohim. Itu artinya et ha Elohim hit halech Noah. Hit halech itu berasal dari kata halakah. Artinya Noah itu berjalan sesuai halakah bersama dengan Elohim. Jadi penting bagi kita semua belajar untuk melakukan sesuai dengan halakah, sesuai dengan aturan hukum agama Yahudi. Itulah 3 ayat yang berkaitan dengan Sefirah Hod Sebe Yesod. Dalam sejarah pada hari ini, yang pertama, hari ini Raja Edward yang pertama dari Inggris memerintahkan hentikan penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi di Bordeaux di Perancis pada tahun 1275 sesudah Masehi. Hari ini 1.200 orang-orang Yahudi di kota Toledo, Spanyol dibantai oleh tentara Spanyol pada tahun 1355 sesudah Masehi. Renungan Hod, meditasinya Hod Sebe Yesod. Seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Sefirah Netzach adalah tentang kaki kanan dan Sefirah Hod adalah tentang kaki kiri. Keduanya berbicara tentang proses berjalan maju menuju cita-cita. Sedangkan Sefirah Yesod memastikan bahwa proses perjalanan tersebut tertanam kuat dalam fondasi yang benar, yaitu emet, kebenaran. Hal ini tergambar dari ketiga ayat di atas yang tadi kita sudah baca. Selain berbicara tentang ketulusan,
Sefirah Hod juga berbicara tentang pengakuan atau acknowledgement atau confession. Agar proses perjalanan seseorang, agar proses perkembangan rohani seseorang mengalami kemajuan, maka harus selalu ada constant review, harus ada truthful assessment, harus ada peninjauan yang jujur tentang segala aspek kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Dan ini membutuhkan pengakuan, membutuhkan acknowledgement, membutuhkan confession. Setiap constant review, setiap truthful assessment terhadap perkembangan rohani kita, itu membutuhkan acknowledgement, confession. Kalau ya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Itu perkataan Yeshua. Hari ini Hod Sebe Yesod memastikan kita ada di jalan yang benar, on the right path. Ada di waktu yang benar, on the right time. Ada di musim yang benar, on the right season. Remes, inti sel Yesod adalah emet, kebenaran. Kata emet terdiri dari huruf Ibrani Alef, Mem, dan Taf. Kata Ibrani sheker, kebohongan, ketidakjujuran, terdiri dari huruf Ibrani Shin, Kuf, dan Resh. Chazal mengajarkan bahwa emet, kebenaran, berdiri di atas dua kaki yang kuat. Jadi tidak akan tergoyahkan. Sedangkan sheker, kebohongan, ketidakjujuran, berdiri di atas satu kaki yang akan berakhir dengan kejatuhan. Dari sini kita belajar bahwa emet, kebenaran, memiliki yesod, fondasi yang kuat. Sedangkan sheker, kebohongan, ketidakjujuran, akan jatuh, tumbang, dan hancur. Pertanyaan untuk renungan diri sendiri. Nomor 1, apakah saya mengambil waktu untuk membuat assessment dalam kehidupan rohani saya? Nomor 2, apakah saya siap mengakui kesalahan saya jika sedang dalam assessment? 3, apakah kehidupan rohani saya didasarkan atas fondasi yang kuat? Jika ya, apakah fondasi tersebut? Jika tidak, apakah saya siap bekerja keras membangun fondasi kebenaran tersebut? Yaser Koach. Itulah renungan untuk Sefirah Hod Sebe Yesod pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari ke-41 penghitungan Omer. Sebelum saya akhiri Khaverim ya, hari keempat perlu saya jelaskan kembali bahwa hari ke-40 Sefirat HaOmer itu bukan hari kenaikan Masiah kita Yesua ke surga, bukan. Ya, karena berdasarkan ajaran Rabbi Stephen Bernstein, ya, Zikrono Livracha, kenaikan Masiah Yesua ke surga itu terjadi pada hari ke-43 Sefirat HaOmer. Ya, bukan pada hari ke-40 Sefirat HaOmer. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Pengajaran yang ada di Indonesia yang mengajarkan Yesua naik ke surga pada hari ke-40 dari Sefirat HaOmer itu hanya mengutip dari website, ya, yaitu Hebrew for Christian, ya, mengutip tentang hari ke-40 penghitungan Omer. Ini semua, jadi kalau di Indonesia ada yang mengatakan hari ke-40 Sefirat HaOmer adalah kenaikan Yesua, mereka hanya mengutip dari sini. Begitu ya. Tapi kalau kita memiliki fondasi yang kuat, yesod yang kuat, berdiri di atas pengajaran di sifat sufu, mesianik Judaisme, ya. Hari kenaikan Yesua itu adalah hari ke-43 Sefirat HaOmer,
dan sefirahnya adalah Chesed Sebe Malchut. Chesed Sebe Malchut itu penting untuk teman-teman memahami. Ya, jadi kita tidak mengikuti ajaran Hebrew for Christian di sini, tidak. Jadi hati-hati ya, jangan mengikuti pengajaran yang mengajarkan hari ke-40 Sefirat HaOmer adalah kenaikan Yeshua. Jangan. Dan website ini sebenarnya bagus ya, teman-teman juga bisa belajar dari sini, tapi tidak semua website di Hebrew for Christian itu kosher dan selaras dengan ajaran di Yeshivat Sufu dari Rabbi Dr. Yitzhak Sapira. Itu saja. Terima kasih Khaverim atas perhatiannya. Jadi tetap melakukan mitzvah Sefirat HaOmer sampai tiba pada puncaknya, yaitu hari ke-50. Dan ingat ya, di dalam Pirkei Avot kita belajar bahwa setiap kita melakukan mitzvah, kita menciptakan malaikat-malaikat baik. Ketika kita melanggar mitzvah, kita menciptakan malaikat-malaikat jahat. Ingat prinsip itu. Saudara Khaverim, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu besok malam pada hari ke-41 Sefirat HaOmer. Later out.